Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati orang tua saya, Bapak Dr. Haji Muhyiddin, kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati orang tua saya, Bapak Haji Lukman Hakim, yang juga sebagai ketua DKM Masjid Al-Muqarrabin, mudah-mudahan juga diberikan segala sehat, nikmat, rahmat, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus DKM Al-Muqarrabin, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, juga Bapak RW yang saya hormati, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semuanya pada pagi hari ini dan seterusnya senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita buka dan kita lanjutkan kajian tafsir surah Yasin pada pagi hari ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adamah alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Alam a'had, al-ahdu huna bima'na al-wasiyyati wat tablighi, ay alam usikum wa uballighukum ala alsinatir rusuli. Alam a'had ilaikum, kata ahad di sini berarti wasiat dan menyampaikan. Al-ahdu bima'na al-wasiyah wat tabligh. Kata ahad di sini punya arti apa? Wasiat dan menyampaikan. Berarti alam a'had ilaikum, bukankah aku sudah wasiatkan dan sampaikan kepada kalian? Ya bani Adamah, ay ayyuhal insan, wahai anak keturunan Adam, maksudnya manusia. Kalimat ya bani Adam untuk menunjukkan manusia sudah sering kita baca dalam Quran, nggak cuma surah Yasin ini. Kenapa selalu di dalam Quran manusia itu kalimatnya adalah ya bani Adam, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai manusia, gunakan, kenakan pakaian itu setiap kali kita ada di masjid. Pakaian yang suci maksudnya, pakaian yang bersih. Mengingatkan kita
bahwasanya satu, mengingatkan kita bahwa kita semua ini oleh Allah Subhanahu wa taala Allah takdirkan, Allah ciptakan, keberasalan kita semua dari Nabi Adam. Karena itu di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ada di Mina waktu haji wada, Nabi berpidato haji perpisahan tahun ke-10 Hijriah, Bang Arifin. Ayuhan nas kullukum min Adam. Hai semua manusia, kata Nabi waktu berpidato pada apa? Haji wada tahun ke-10 Hijriah di Mina. Hai manusia, kalian semuanya dari Adam. Semua tanpa terkecuali. Kita alhamdulillah bukan dari kera. Jadi ayat dalam Quran ini ya yang berbunyi banyak sekali ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, maksudnya manusia, memberikan satu penjelasan buat kita bahwa kita semuanya tanpa terkecuali keturunan Nabi Adam, tanpa terkecuali. Yang kedua, Nabi katakan wa Adamu min turab. Adam itu dari turab, dari tanah. Adam itu bahasa Arab, emang kalau artinya tanah. Adam itu kan bahasa Arab, artinya apa? Tanah. Arti Adam itu memang tanah. Jadi kita diingatkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penciptaan manusia yang berasal dari Adam itu Allah takdirkan dari mana? Tanah. Kita semuanya ya keturunan Adam. Berarti kita ini karena keturunan Nabi Adam sama semuanya, nggak ada perbedaan. Mau orang bule, mau orang Afrika, mau orang Cina, mau orang Arab, Asia, manapun sama. Dan itu dicatat dalam sejarah. Ya. Bahkan keseluruhan kitab suci itu juga mencatat bahwa ada satu peristiwa yang semua juga kita tahu dan semua agama juga tahu, ya. Ada peristiwa banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Makanya dalam sejarah dikatakan Nabi Nuh dan keturunannya itu adalah peradaban manusia kedua. Peradaban manusia pertama Adam sampai Nabi Nuh. Banjir besar, kemudian Allah takdirkan Nabi Nuh dengan beberapa pengikutnya hidup. Itu adalah apa? Peradaban manusia yang kedua. Dan Nabi Nuh dikatakan adalah Rasul pertama. Padahal Rasul pertama Nabi Adam. Tapi sejarah mencatat Nabi Nuh ini Rasul pertama. Maksudnya apa? Rasul pertama yang punya umat. Kalau Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu masih keluarga. Kenapa? Karena manusia Pak Taufik belum banyak. Tapi ketika umat itu adanya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu catatan sejarah. Dan kita semuanya membaca sejarah bahwa Nabi Nuh itu punya 3 anak yang kemudian menurunkan hampir keseluruhan umat manusia sampai sekarang ini, Paris. Pertama Sam atau Sam. Kedua Ham. Ketiga Yafith. Sam, Ham, Yafith. 3 anak Nabi Nuh inilah yang menurunkan keseluruhan manusia yang sekarang ada. Dari mulai Arab, ya, Cina, Eropa, Afrika. Berasal dari 3 putra Nabi Nuh. Itu dicatat oleh sejarah dan juga oleh kitab suci agama-agama, Taurat, Bible, ya, atau yang kita bilang Injil. Jadi ada hikmah kenapa manusia di Quran itu selalu disebut ya Bani Adam. Pertama karena memang manusia keturunan Nabi Adam. Kedua, kata Adam itu
artinya adalah apa? Tanah. Artinya kita ini semuanya sama, berasal dari satu diri, Nabi Adam, dan Nabi Adam dari tanah, dan kita akan kembali ke tanah. Diciptakan dari tanah dan kita akan kembali ke tanah. Cuman ada hebatnya, kalau manusia nggak murni tanah, ada unsur langitnya, apa? Ruh. Nah, itulah kemuliaan manusia sekaligus keunikan manusia. Ya, ada rohnya. Kalau binatang cuma punya nyawa, walaupun itu juga salah satu tanda kebesaran Allah, tapi dalam diri manusia ada hal yang sangat luar biasa, adanya roh, dan itu tidak bisa dijelaskan secara detail. Roh itu apaan? Nggak bisa dijelasin secara detail. Dulu katanya di zaman Uni Soviet itu ada satu eksperimen. Roh itu kayak apa? Jadi dia bikin komputer yang super canggih, di zaman Uni Soviet masih ada. Jadi orang yang sudah sekarat ditaruh di tabung. Tabung itu kedap suara, ada kacanya. Kemudian ditaruhin komputer super canggih. Maksudnya apa? Pengen tahu ketika keluar itu roh bentuknya kayak apa. Pakai. Tapi ternyata itu Pak Haji Mausul, komputer yang super canggih nggak bisa mendeteksi unsur roh yang keluar dari jasad manusia yang mau mati. Tidak terdeteksi sama sekali. Kenapa? Karena memang itu urusan Allah. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ruh itu urusan Allah. Kalian cuma dikasih ilmu pengetahuan sedikit saja. Buktinya kalian nggak mampu mendeteksi ruh. Nggak tergambar di layar komputer yang sangat canggih itu. Karena itu memang urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam diri kita ini ada unsur kemuliaan dari langit sana, ruh. Nah, jadi itu yang membedakan kita dengan malaikat. Malaikat cuma ruh saja, nggak ada fisiknya. Nah, kalau kita jasad dan ruh ada di dalam diri kita. Maka kalau manusia itu baik, lebih mulia dari malaikat. Tapi kalau manusia itu buruk, tsumma radadnahu asfala safilin. Kalau dia buruk, tempatnya paling bawah. Lebih jahat daripada apa? Binatang. Tapi kalau manusia baik, lebih baik daripada para malaikat. Ya, malaikat mah taat, wajar. Jalui. Kenapa? Karena unsurnya cuma satu. Tadi cahaya, ruh. Walaupun tidak terdeteksi. Karena manusia itu, karena malaikat itu memang unsurnya sesuatu yang paling murni dari cahaya. Makanya nggak bisa terdeteksi, nggak bisa dilihat kecuali oleh hamba Allah yang memang Allah takdirkan untuk bisa. Kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering memberitahu sahabat, barusan Jibril datang kepadaku. Ya sahabat percaya aja udah kepada Rasulullah. Sahabat nggak ngelihat, mana enggak. Ya. Di zaman komunis masih berjaya di Indonesia, katanya ini. Saya juga diceritakan sama guru saya. Di satu kelas di SMA, ya. Itu ada murid yang terkena pikiran komunis. Gurunya lagi ngajar sama dia dilecehin. Ini guru agama bicara Tuhan, baru tua. Muridnya ini rupanya ngenyek. Ngenyek itu apa? Menghina. Mana Tuhan? Pak Guru, mana Tuhan? Nggak ada Tuhan di kelas ini. Guru ini rupanya dikasih apa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala gerakan refleks. Dipanggil ke muridnya, ya dulu kan belum zaman komputer, semua megang buku.
Itu buku yang di depan gurunya tadi ditaruh di kepalanya Pak Jiwan, di matanya. Baca. Ya gak bisa lah guru, gak bisa baca. Kenapa kamu gak bisa baca? Ya dekat banget diinin. Itu Tuhan. Kamu gak bisa lihat, kenapa? Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi kamu. Makanya kamu gak bisa lihat. Nah, jadi ini satu dialog ya tentang keberadaban Tuhan dalam kehidupan manusia. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah aku telah wasiatkan dan aku sampaikan kepada kalian, wahai anak cucu Adam, apa wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia? Allah ta'budu syaitan. Janganlah kalian menyembah setan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kita sembah adalah hanya Allah. Kenapa? Karena manusia itu sejak awal peradabannya sudah terlibat pada penyembahan setan. Sejak pertama kali manusia, bahkan sebelum Nabi Nuh ada, itu anak cucu Adam sudah terlibat pada penyembahan setan dalam bentuk apa? Berhala. Ada kisah Israiliyat. Ini kisah Israiliyat, nggak ada hadis. Tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jangankan yang sahih, yang dhaif aja nggak ketemu. Namanya apa? Kisah Israiliyat. Kisah tutur yang diturunkan dari zaman ke zaman, disebut namanya kisah Israiliyat. Ya, kisah Israiliyat namanya. Disampaikan oleh orang-orang pemuka agama dari Bani Israel. Jadi kita hanya ingin mengambil ibrahnya aja, pelajaran. Nabi Adam itu punya anak banyak, rata-rata kembar, tapi ada yang nggak kembar, namanya Sith. Nabi Sith. Ini Nabi Sith ini putra Nabi Adam yang nggak ada kembarannya. Allah takdirkan Nabi Sith ini ganteng, tampan, sehingga oleh cucu-cucu Nabi Adam itu begitu dielu-elukan. Bahkan Sis ini dikatakan seorang nabi, putra Nabi Adam sekaligus seorang nabi yang Allah berikan ketampanan yang sangat luar biasa dan menurunkan para nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh, nabi semua yang lain itu adalah keturunan putra Nabi Adam, Nabi Sis alaihi salam. Karena begitu tampannya dan diidolakan oleh cucu-cucu Nabi Adam, setelah Allah takdirkan dia meninggal, ini cucu-cucu Nabi Adam timbul rasa kangen. Ya, Sis mati lagi. Tiba-tiba setan muncul. Ya, Allah takdirkan setan sudah berupa manusia. Muncul setan itu. Rupanya setan ini menjanjikan bahwa dia bisa kembali menghidupkan Sis. Dengan cara apa? Membuat patung. Itulah patung pertama yang pertama kali ada di muka bumi. Ternyata buatan setan. Dibuatlah patung itu percis Sis. Ya gantengnya, ya tampannya, ya badannya. Nah, awalnya itu patung ya hanya sebatas ya dikagumi. Tapi lama kelamaan bukan sebatas lagi dikagumi, tapi dikultuskan, tapi disembah. Itulah pertama kali manusia terlibat pada penyembahan berhala, patung. Karena itu dalam sejarah Islam, seni patung itu tidak dikenal dalam sejarah Islam. Padahal Islam begitu luar biasa sejarahnya, gilang gemilang. Kita zaman dulu umat Islam itu umat yang maju. Bahkan kemajuan yang sekarang ada itu dipastikan semua berasal dari
umat Islam. Semua teknologi yang sekarang canggih itu karena berasal dari umat Islam. Fisika, kimia, kata kimia aja udah orang Islam. Kata kimia itu bahasa Arab. Khatulistiwa itu bahasa Arab, plek bahasa Arab, khatul istiwa. Khatulistiwa itu artinya apa? Garis lurus yang membentang di lingkaran bumi. Itu nggak diganti pakai bahasa yang lain, ya khatulistiwa. Bahasa Arab. Kata al-jabar itu bahasa Arab, ya. Nih, apa ini? Kaper. Kaper itu bahasa Arab. Artinya apa kaper? Penutup. Makanya innalladzina kafaru, artinya kafar itu orang-orang yang menutup dirinya, hatinya dari beriman kepada Allah. Kafir itu bahasa Arab. Dan sangat banyak lagi bahasa Inggris atau bahasa Eropa yang awalnya itu bahasa Arab. Bahkan bahasa ilmu pengetahuan itu banyak sekali yang berasal dari bahasa Arab. Allah ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan. Syaitan itu bahasa Arab, artinya yang dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi syaitan itu apa? Al-mab'ud min rahmatillah, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi kata-kata syaitan itu berasal dari syatana. Syatana itu artinya apa? Ub'ida, dijauhkan. Jadi syaitan itu yang jauh dari rahmat Allah. Jadi jangan berharap setan kemudian taubat, nggak ada. Jadi setan itu udah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kiamat ya membangkang kepada Allah, durhaka kepada Allah. Itu udah titah Allah buat setan, ya. Setan itu apa perbedaan setan sama iblis? Iblis itu sosok, setan itu kerjaannya, karakternya, sifatnya. Iblis apa? Sosoknya. Ya. Ya dia juga. Jika dia juga. Iblis setan ya dia juga. Ini sosoknya, ini lagunya. Terus siapa? Ya dia juga. Ini namanya si Anu, kelakuannya si Anu, siapa? Ya dia. Nah, jadi satu kesatuan, ya. Artinya apa? Sosoknya dia juga. Disebut setan jangan sampai kita tiru. Kenapa? Mengingatkan kepada kita bahwa ini sosok jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut setan. Dan jangan lupa, setan itu punya sejarah. Setan punya sejarah. Sejarah setan baik. Jangan salah. Sebelum Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setan tidak ada. Jadi ini senior. Setan berdampingan dengan para malaikat. Hidup di sana di langit bersama para malaikat. Bahkan setan itu lebih senior dari para malaikat. Bahkan setan itu ketuanya malaikat. Bayangin kurang apa tuh setan sejarahnya. Senior, baik, taat kepada Allah sebelum diciptakan manusia. Sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat kita semuanya. Maksudnya apa? Kita jangan merasa senior. Kedua, kita jangan merasa baik. Ingat sejarah setan. Karena merasa senior, merasa baik. Tadinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat, setan itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Tapi setelah Allah menciptakan Nabi Adam yang dari tanah, beda unsurnya dengan dia. Timbul rasa dengki di dalam diri setan.
Karena itu bahasa setan. Kenapa kamu nggak mau disuruh sujud sama Adam? Apa jawaban setan? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, gimana saya mau taat sama suruh sujud sama Adam? Nggak mau saya. Kenapa? Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Hebatan mana api sama tanah? Nah, gitu bahasa dia. Jadi ada unsur logika. Makanya jangan selalu berlogika, nanti bisa sesat. Namanya cocok logi. Dicocok-cocokin, padahal nggak benar. Nggak boleh, ya. Jangan selalu logika itu pun penuh keterbatasan. Meskipun Islam itu menghargai logika, tapi logika itu jangan lupa punya keterbatasan. Akal pikiran manusia punya keterbatasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan ya berlogika, kenapa kamu nggak mau sujud sama Adam? Kan Quran, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Nah, jadi merasa mulia ini. Merasa mulia itu berbahaya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena perasaan-perasaan itu akan menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Ya, buktinya udah sejarah setan. Nah, kita baca dalam Quran, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kenapa setan yang tadi sosoknya disebut iblis itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Aba wastakbar. Aba artinya tidak mau sujud, enggan. Yang kedua, istakbaro, merasa gede, sombong, merasa besar. Itulah yang menjerumuskan manusia. Jadi kita ingat-ingat tuh sejarah setan, sejarah iblis. Tadinya sosok yang baik, sosok yang mulia. Kenapa menjadi tidak mulia? Karena sombong, karena ogah, menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah kasih vonis kafir. Kenapa? Karena menutup dirinya dari taat pada perintah Allah. Karena kita itu nggak boleh membangkang. Kalau Allah suruh melalui lisan Rasulullah, udah ada, iya aja udah. Sami'na wa ata'na, itu aja udah para tua. Kita dengar, kita taatin. Walaupun ada yang kita nggak jalanin, pokoknya iya aja dulu. Ya kan, kita nggak semua dari kita kemudian menjalankan sunnah Rasulullah. Orang ada yang sholat duha, ada yang enggak, ada yang sholat isyraq, ada yang enggak. Udah kita, ini sunnah Rasulullah, ini ajaran Rasulullah. Iya, sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Nah, itu dulu, itu penting buat kita semua. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah sudah memberikan satu statement, pernyataan yang tegas. Kenapa jangan kalian menyembah setan? Setan itu musuh. Jangan dibalik. Ya, saya mau bayi-bayin setan biar dia sholat bareng saya. Lah kagak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ada manusia yang bisa bayi-bayin setan. Berdakwah, saya mau dakwah di tengah setan. Ya, nggak akan bisa. Setan itu sudah dikunci sama Allah Subhanahu wa taala menjadi musuh buat manusia. Kapan? Selama-lamanya. Sampai hari kiamat. Innahu lakum aduwwum mubin. Maksud aduwwum mubin, manusia, setan itu nggak akan bisa kembali ke jalan yang benar.
Mustahil, bahasanya udah mustahil. Mustahil setan tuh baik, gitu, mustahil. Karena itu manusia harus menyadari ini. Jangan sampai sedikit pun bersahabat dengan setan, karena akibatnya kita malah dijerumuskan ke dalam azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ani'buduni, ya, wajiblah kalian itu untuk apa? Menyembah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ayat wa ani'buduni, ibu-ibu sekalian dan kita semuanya, ini sebagai satu penegasan bahwa Allah menciptakan kita semuanya dalam rangka ibadah. Itu penting. Itu harus kita underline, garis bawahi, bahwa keberadaan kita di muka bumi ini Allah ciptakan untuk beribadah, bukan untuk hura-hura. Semua kita, ya. Biasanya orang mau tahun baru nih Pak Haji Lukman, waduh, masang petasan di malam pergantian tahun. Tahunnya bukan tahun Hijriah lagi, tahun Masehi. Ini tahun apa namanya? Desember, Masehi. Kita semua tahu apa itu arti Masehi. Iya, lepas Nabi Isa-nya lahir di Desember atau kagak, ini semua perayaan gitu. Lepas ya Nabi Isa itu lahir apakah Desember atau bukan, ya ini namanya perayaan. Berarti kita apa? Ikut-ikutan sesuatu yang tidak sama sekali berasal dari ajaran Islam. Makanya meskipun libur udah tidur aja di rumah. Iya. Sebab kalau kita jam 12 sampai masang petasan, itu kita udah masuk ikut-ikutan namanya. Kenapa? Kita niat banget sampai bakar apa segala macam, kita niat banget. Nggak boleh, jangan ya ikut-ikutan, nggak boleh. Lagi juga Januari sebenarnya bukan tahun baru ya, dalam sejarah yang benar, semua para sejarawan tahu Januari itu bukan tahun baru. Itu mah dibikin dari sejak zaman Romawi, buatan, diada-adain sejarahnya. Tahun baru bukan Januari. Ini nggak ngomongin orang Islam, ngomongin sains, ngomongin sejarah yang benar dan bisa ditelusuri. Januari itu bukan tahun, bulannya Januari itu bukan tahun baru. Tadinya ketika orang Eropa membuat kalender, itu di awal-awal Masehi nggak memasukkan Januari awal bulan, nggak. Itu udah beberapa abad baru dibuat satu kesepakatan bahwa tahun baru ada tahun, bahwa bulan baru itu adalah bulan Januari. Yang asalnya Januari itu bukan bulan pertama dalam sistem kalender Masehi, bukan ngomongin Hijriah. Itu kesepakatan berikut setelah berjalannya berabad-abad. Terus buat orang Islam biar tahu ya bahwa bulan-bulan itu merujuk pada dewa. Ya, pada mitos. Sekali-kali kita buka ada itu Mbah Google, Januari itu bulan apa artinya? Dewa. Itu bulan Januari terus sampai akhirnya. Nah, itu kan semuanya mitos. Mitos. Semua ya kita lihat aja udah
Profesor Google. Ya, Januari itu sejarah bulan Januari. Mitos semua. Kalau nggak mitos, ya itu terkait dengan pribadi, tapi bukan pribadi orang Islam. Contoh, Agustus. Itu kan nama Kaisar Romawi. Ini enggak? Ada namanya Julius Caesar. Jadi bulan Juli. Jadi nama bulan Juli itu merujuk pada Kaisar Romawi, namanya apa? Julius Caesar. Kaisar Julius. Ya, nama seorang penguasa di Romawi. Nah, jadi ada bagusnya ini kita masuk Desember, bulan Januari, biar kita tahu. Waduh, repot ini. Ya. Wa an i'buduni hadza shiratum mustaqim. Jadi yang disebut jalan yang lurus adalah ibadah kepada Allah. Yang disebut shiratum mustaqim adalah la ilaha illallah. Yang disebut shiratum mustaqim adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu selalu kita baca dan wajib kita baca kalau lagi sholat. Sholatnya sunnah, sholat duha. Tapi baca Fatihahnya wajib. Ntar kita nih mau sholat apa? Sholat Isyraq. Sholat sunnah apa wajib? Sunnah. Tapi ketika kita sholat, ya udah suruh nih sholat Isyraq. Baca Fatihahnya sunnah apa wajib? Wajib. Apalagi sholatnya wajib, Fatihahnya wajib. Mau kita jadi imam atau makmum, ya itu minimalnya itu udah baca Fatihah. Kenapa selalu wajib kita baca Fatihah? Karena tadi mengingatkan kita agar kita selalu berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Yang menarik dalam surah Al-Fatihah yang ada Shiratal Mustaqim itu apa? Kagak sendiri-sendiri. Bunyi ayatnya ihdinas Shiratal Mustaqim. Artinya tunjukkanlah saya apa tunjukkanlah kami? Kami apa saya? Kami. Berarti melibatkan semua. Bukan pribadi. Meskipun kita sholatnya sendirian, nggak boleh dirubah. Ihdinis siratal mustaqim, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Inilah hebatnya sholat. Karena kita juga ingin mendoakan orang lain yang sama jenisnya, yaitu manusia. Jadi itu salah satu filosofi Fatihah dan filosofi sholat. Ternyata sholat itu bukan untuk diri sendiri, tapi juga mendoakan orang lain. Kenapa ada ayat itu? Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan kalau kita sholat sendirian, tetap disunahkan baca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan kalau jadi imam misalnya tadi di Paris imam, ya itu bukan cuma makmum yang disunahkan jadi imam, dia juga yang jadi imam baca amin juga sama. Nah, kan kata kalau kita kebanyakan apa? Imam nih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia mudah. Yang amin siapa? Makmum. Sebenarnya nggak begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam sama makmum disunahkan baca amin. Nah ini ingat-ingat nih, ya ntar kalau maghrib nih siapa jadi imam? Siapa yang jadi imam? Abis ghairil maghdubi alaihim waladdallin baca amin. Buat siapa? Imam dan makmum, bukan cuma makmum doang. Ya, tapi
Imam juga disunahkan baca amin. Apakah itu mazhab Syafi'i atau mazhab 4 yang lain sama? Lempengan amin itu sama. Bahwa imam dan makmum sama-sama disunnahkan untuk membaca amin. Mau fikihnya Imam Syafi'i atau fikih mazhab yang lain, sama semuanya, ya, disunnahkan baca amin. Artinya terimalah ya Allah. Maksudnya apa? Jadikanlah kami selalu berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa tadi? Ibadah. Jalan yang lurus apa tadi? La ilaha illallah. Jangan sampai kita terlibat pada tadi penyembahan setan, taat kepada setan, maksudnya mengikuti setan. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Allah ingatkan, dan sungguh setan itu sudah menyesatkan kalian. Jadi sudah banyak orang yang tersesat gara-gara setan. Bukan cuma sekarang, tapi sejak zaman yang dulu. Yang diistilahkan dalam Quran ini apa? Jibillan katsira. Apa arti jibillan katsira? Ai jumu'an katsira. Jumu' artinya apa? Banyak. Dan jibillan juga punya makna jilan, generasi. Makanya ada qiraah sab'ah, jibillan dibaca apa? Jilan. Jadi ini qiraah sab'ah. Jibillan ya itu dibaca banyak. Boleh. Walaqad adalla minkum jilan. Jil itu artinya generasi. Kenapa? Generasi-generasi terdahulu sudah begitu banyak yang disesatkan oleh setan. Makanya itu kata jibilan itu punya makna yang sangat mendalam. Baik manusia yang hidup di zaman sekarang atau generasi manusia yang hidup pada era yang lalu. Dan diceritakan dalam Quran. Ada kaum 'Ad, ada kaum Samud. Kaum 'Ad, kaum Samud itu kan orang-orang Arab purbakala. Yang dalam sosiologi sejarah ini disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah, bangsa Arab yang sudah punah. Dalam sosiologi disebut namanya Al-Arab Al-Ba'idah. Orang-orang atau generasi Arab yang sudah punah itu siapa? Kaum 'Ad dan kaum Samud. Itu orang Arab, itu bangsa Arab, itu generasi Arab yang sudah punah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang Arab itu punya 3 generasi. Pertama Arab Ba'idah namanya. Yang kedua Arab Aribah. Yang ketiga Arab Musta'ribah. Ada Arab Ba'idah, Arab yang sudah punah. Yang kedua Arab Aribah, Arab yang baru muncul. Yang ketiga Arab Musta'ribah, Arab yang sudah tersebar. Nah, Arab yang sekarang ini namanya Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah itu keturunan Adnan yang menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga sahabat-sahabat yang lain, termasuk orang-orang yang kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, kan orang Arab. Ya, Arab Musta'ribah namanya, keturunan Adnan itu semuanya. Termasuk ya penguasa-penguasa Timur Tengah sekarang itu keturunan Adnan. Ya, Saudi Arabia dari Bani Tamim, keturunan Arab. Kemudian penguasa-penguasa Uni Emirat Arab. Ya, termasuk Qatar, Bahrain. Itu mereka-mereka itu adalah keturunan Adnan. Disebut namanya Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah itu Arab yang sudah menyebar. Ada Arab Ahribah.
Arab Aribah. Arab Aribah itu keturunan Qahtan. Orang-orang yang hidup di Yaman itu orang Arab. Keturunan siapa? Qahtan. Qahtan itu cicitnya Sam, putra Nabi Nuh. Namanya siapa? Qahtan. Itu orang-orang Yaman sampai sekarang. Itu keturunan Qahtan. Berarti masuk Arab musta'ribah. Orang Arab yang menjadi cikal bakal orang Arab. Namanya apa? Arab musta'ribah. Keturunan siapa? Qahtan. Qahtan itu cicitnya Sam. Sam itu putra Nabi Nuh alaihi salam. Termasuk kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu orang Arab musta'ribah. Keturunan siapa? Qahtan. Semua orang Ansor. Semua orang Ansor itu keturunan Qahtan. Berarti masuk kategori secara ilmu sosiologi namanya apa? Arab musta'ribah. Ini setan sudah menyesatkan banyak generasi terdahulu dan juga generasi sekarang. Jadi kata-kata jibilan itu mengandung makna generasi sekarang dan generasi terdahulu. Banyak yang sudah disesatkan oleh setan. Katsira apa artinya? Banyak. Jibilan katsira, generasi yang begitu banyak sudah disesatkan oleh setan. Tapi manusia nggak kapok, mau aja lagi. Ya. Tadi kan udah tuh dibaca sama Ustaz Paris tuh. Ya. Ayat itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau manusia oleh Allah diciptakan sempurna, wa nafsi wa ma sawwaha. Sawwa itu artinya akmalaha. Manusia oleh Allah diciptakan dalam keadaan sempurna. Perangkatnya sempurna, fisiknya sempurna, dan oleh Allah udah dikasih juga kesempurnaan dalam pengertian dikasih bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa Allah? Manusia fisik sempurna, non fisik sempurna. Kemudian dikirimkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul. Gampangannya manusia ini dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu aja masih banyak orang-orang yang memilih jalan yang tidak lurus, baik secara sadar atau secara tidak sadar. Afalam takunu ta'qilun, ay afalam takunu ta'qiluna adawatahu wa ta'lamu annal wajiba ta'atullah. Apakah kalian tidak mau berpikir? Ta'qil, ya, ta'qil, akal itu kan bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Tapi kita jarang mikir akal itu artinya apa. Akal itu artinya apa? Pengikat. Akal itu artinya apa? Pengikat, agar manusia mikirnya benar, jangan sampai tersesat. Jadi akal itu pengikat. Beda dengan brain, otak. Brain, otak itu fisik. Akal non fisik. Kita rasakan meskipun tak terlihat, tak kasat mata, tapi terasa. Akal itu pengikat, artinya mengikat hidup kita agar selalu taat kepada Allah. Karena itu orang haji zaman dulu, nih Pak, orang haji zaman dulu itu kalau pulang pakai eagle namanya. Jika enggak, ya kayak orang Arab sekarang pakai apa? Sorban ditaruhin apa? Yang diikat. Ikatan pala itu namanya eagle. Iqal itu ikatan kepala yang biasa digunakan oleh orang Arab sekarang itu.
Arab Saudi terutama. Pakai sorban, pakai imamah, di atasnya taruhin apa? Iketan, bundar. Ikatan bundar itu bahasa Arabnya apa? Iqal. Ya, karena kita terpengaruh dengan dialek Yaman, igal. Ya. Itu dialek bahasa Arab ya, Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dialek bahasa Arab ya, Yaman, yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Afalam takunu taqirun. Ya, apakah kalian tidak berpikir bahwasanya diciptakan hanya untuk menyembah Allah, jangan menyembah setan. Kalau kita punya nafsu enggak sampai terikat oleh taat kepada Allah, liar, resikonya fatal. Apa? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Kalau sampai terlepas ikatan Tuhan dalam diri kita, tempatnya adalah neraka. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka yang kalian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang membangkang, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah titah, tu'adun, sudah titah Allah Subhanahu wa taala. Ada surga, ada neraka. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk neraka bukan Allah enggak adil. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Manusia masuk neraka karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ketidakadilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ya, Pak Jamil. Dalam kajian tasawuf itu semua makhluk termasuk manusia ya berasal dari Nur Muhammad, sifat dari Muhammad. Iya. Ini ada kaitannya dengan tadi Adam. Baik. Ada satu kitab yang saya baca di taklim, tapi taklim ibu-ibu di Bumi Anggrek. Bumi Anggrek itu mana? Nah, Tambun Utara ya, Bumi Anggrek. Itu saya ngaji kitab namanya Sabilul Iddikar. Kitab Sabilul Iddikar itu ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Isinya itu kitab bicara tentang perjalanan hidup manusia, sejak sebelum dia lahir sampai mati. Ada tuh kitabnya namanya Sabilul Iddikar, pengajian ibu-ibu. Nah, di situ dijelaskan tentang ada namanya Nur Muhammad. Ya, manusia ini, ya, termasuk semesta raya ini, dan juga kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semesta raya ini, karena tadi Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, asalnya manusia baik apa enggak? Baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang terlahir, meskipun mohon maaf itu berasal dari married by accident, kecelakaan, tetap bayinya apa? Fitrah. Orang tuanya yang pelaut. Iya, jadi nggak ada bayi yang membawa dosa ibu, nggak ada dalam Islam. Nah, fitrah. Nah, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala unsur yang disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad itu maksudnya adalah asal muasal. Allah menciptakan semuanya yang ada. Maksudnya alam semesta karena Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sempat Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat,
"Ya Rasulullah, mata kunta nabiyan?" Ya Rasulullah, kapan engkau itu jadi nabi? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nabiyan wa Adamu munjadilun fi tinati." Aku ini udah jadi nabi ketika Adam masih berkalang tanah. Sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membaca takhrij hadis ini, artinya riwayat hadis ini, saya telusuri. Itu seorang ulama besar namanya Syekh Nasir Al-Albani aja menilai hadis ini sahih. Dalam kajian hadis tentang asal muasal bukan penciptaan manusia, apa? Penciptaan alam semesta. Kenapa? Karena Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkannya terakhir, tapi penciptaannya awal, yang menjadi cikal bakal penciptaan seluruh alam semesta. Yang menjadi awal Allah menciptakan dunia. Dalam istilah tasawuf disebut Nur Muhammad. Itu asal cikal bakal Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan dunia. Asalnya itu. Lah kok sekarang jadi begini? Ada orang yang kagak benar, ada orang yang benar. Nah, tadi itu. Ketika roh itu dimasukkan ke jasad fisik, itu aja udah berubah. Kenapa? Yang suci masuk ke dalam unsur yang apa? Kasar, yang kasar. Kan ada perubahan. Air putih. Masukin kopi, berubah nggak? Berubah. Nah itulah, karena ada unsur eksternal ya, yang tadinya baik, yang tadinya fitrah, berubah menjadi, ya tergantung warnanya apa. Ya kopi lah jadi black. Ya teh lah jadi coklat, macam-macam. Ya tergantung apa tadi? Ya tergantung siapa yang ngisi. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ada apa? Fa abawahu yuhawidani pansori au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya lah yang membuat dia menjadi berlagu Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya faktor lingkungan, faktor pendidikan itu sangat berperan strategis dalam kehidupan manusia. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang saleh. Ya, itu penting buat kita, ya. Wajib berusaha semaksimal mungkin, jangan pernah menyerah. Meskipun anak kita udah nikah, kita pantau, kagak sholat, kita tegur. Ya, kamu kayaknya, ya bapak lihat nggak nongol sholat, tegur wajib. Jangan, dia mau udah kawin nggak boleh. Orang tua wajib memantau saya kapan, ya sampai mati. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu sampai kapan? Sampai mati. Jangan sampai dia nara, ya, tersengat. Ya, listrik neraka ini repot. Nah, baik. Ya, Bang Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin. Setelah Pak Haji nanya, saya mau nanya tentang ruang lingkupnya ayat kauniyah dengan ayat kauniyah. Baik. Itu was mana Pak Kiai? Ya. Kemudian tadi Pak Kiai mensitir surat Al-A'raf ayat 31. Baik. Jawabannya ada Khudu. itu dikiaikan dengan makan dan minum. Apakah kita masjid selalu makan dan minum? Ya, ya. Jadi bukan maksudnya ya khudu zinatakum inda kulli masjidin, ada wa kulu washrabu, makan minum kemudian boleh lagi sholat, bukan itu maksudnya. Bukan. Maksudnya kita ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai manusia kasar. Manusia kasar itu butuh energi agar kita bisa kuat ibadah. Lah jalannya apa?
al-aklu wa syurbu, makan dan minum. Jadi makan dan minum dalam Islam itu bukan sebatas untuk badan kita sehat sebagai sehat, tapi sehat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa makan dan minum juga disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran untuk ibadah. Makanya kalau kita makan baca bismillah, itu ada filosofinya, ada hikmahnya, ada tujuannya. Baik, ada lagi? Ya. Baik. Ayo. Oh ya, ya. Baik, baik. Ada qauliyah, ada kauniyah. Ada ayat qauliyah. Tanda-tanda kebesaran Allah yang sifatnya qauliyah, ucapan Quran. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat qauliyah. Qauliyah itu apa? Ucapan kita baca apa ya? Quran. Ada kauniyah, artinya semesta. Tanda kebesaran Allah yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Kita lihat apa aja? Daun yang jatuh. Itu ada namanya kebesaran Allah, namanya kauniyah. Kauniyah itu artinya apa? Semesta. Dunia, alam raya, jagat raya. Baik qauliyah atau kauniyah harus kita jadikan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat hujan, tanda kebesaran Allah. Bu, coba kalau hujan kan dari langit, itu ada berapa juta kubik. Coba kalau turunnya itu hujan enggak berupa titik-titik, diseblok. Bahkan ini hujan yang turun, ya hari ini hujan turun, kenapa? Besar, nggak apa-apa. Yang penting kita minta kepada Allah kayak doa Rasulullah, sayyiban nafi'an. Ya Allah, jangan Engkau hancurkan kami dengan hujan ini. Ya Allah, kami minta sayyiban nafi'an, cucuran air yang bermanfaat. Gitu. Kenapa? Ini tanda kebesaran Allah. Coba itu hujan kalau turunnya kayak kita nyeblok air, mati semua kita ini. Nah, itu namanya kauniyah. Nah, kita punya kesatuan tujuan apa? Beribadah kepada Allah. Baik. Pak Haji Lukman. Ya. Beberapa waktu tahun lalu kan ada organisasi akan menggantikan nama kafir. Oh, yang iya, isu yang ramai itu ya. Karena sebenarnya itu buat kafir itu sudah ada di dalam Islam. Iya. Apa diganti oleh karena hubungan dengan Indonesia yang beragam, jadi diganti dengan Islam atau. Oh iya. Ya, nggak setuju saya. Ya kafir aja, jangan dikatakan non muslim. Dan nggak usah sensitif, nggak usah baperan. Karena itu juga sudah direspon bahkan oleh non muslim sendiri, oleh orang yang tidak Islam sendiri. Kenapa? Ya tadi dalam Quran sudah dicatat, dalam hadis Rasulullah SAW sudah dicatat, nggak perlu ada pergantian istilah. Dan nggak perlu ada yang sensitif, ada yang baper kalau disebut kafir. Kenapa? Itu bukan menjerumus pada penindasan. Itu istilah akidah. Bahkan itu juga istilah yang boleh digunakan untuk orang Islam sendiri antar sesama muslim. Kenapa? Karena istilah kufur nggak cuma akidah, ada namanya kufur nikmat. Jadi orang yang Islam juga bisa disebut kafir kalau dia tidak bersyukur kepada Allah. Begitu Pak Jul. Ya, la in syakartum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jadi enggak usah ada pergantian istilah. Untuk apa? Untuk apa namanya bahasa itu di apa namanya? Apa itu istilahnya tuh? Di penghalusan bahasa. Nggak perlu. Kenapa? Istilah itu punya makna sendiri. Tidak boleh digantikan
ganti. Baik, nggak perlu jawabannya, tidak perlu ada pergantian istilah, tidak perlu. Nah, baik, ada lagi? Ya, kita tutup kan sini Pak Husain ya. Mudah-mudahan kita dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.